Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-77. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah meyakini Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, dan Islam sebagai agamanya, dan dia beriman kepada rukun iman yang lainnya. Kata Allah dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kamu. Siapa Tuhan yang dimaksud? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik pengatur penguasa alam semesta. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, yang telah menciptakan nenek moyang kita, yang telah menciptakan alam semesta. Di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, kata Allah, beribadahlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Dari ayat ini kita mendapatkan kejelasan bahwa yang pantas dijadikan Tuhan adalah yang bisa menciptakan kita, yang bisa menciptakan kedua orang tua kita. Kalau tidak bisa menciptakan kita, tidak bisa menciptakan kedua orang tua kita, maka tidak pantas dijadikan Tuhan. Makanya patung nggak pantas kita jadikan Tuhan. Pohon tidak pantas kita jadikan Tuhan. Matahari tidak pantas kita jadikan Tuhan. Bintang tidak pantas kita jadikan Tuhan. Kenapa? Karena semua yang saya sebut tersebut tidak bisa menciptakan kita, tidak bisa menciptakan kedua orang tua kita. Kembali lagi kepada surat Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang beriman untuk rukuk, untuk sujud. Dan memang untuk rukuk sujud itu sulit, kecuali orang yang mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong tidak akan mau rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong tidak akan mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong tidak akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam surga. Iblis makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan lebih dahulu dari Adam alaihissalam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesombongan pada dirinya, nggak mau dia sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah
keluarkan dari dalam surga dan tidak akan Allah masukkan ke dalam surga. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam, dikeluarkan dari dalam surga, tapi karena bertobat kepada Allah, mengakui segala kekhilafan, kesalahan. Bahkan Allah cantumkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, Rabbana zalamna anfusana, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman kepada diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Nabi Adam alaihissalam telah memberikan contoh kepada kita semuanya, bagaimana seorang manusia mengakui segala kekhilafan dan kesalahan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kehidupan manusia, ada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Yunus alaihissalam melakukan kekhilafan. Dimasukkan ke dalam ikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Nabi Yunus alaihissalam tidak berdoa kepada Allah, tidak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, ma suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itu Nabi Rasul memberikan contoh keteladanan kepada kita. Bagaimana dengan pribadi kita? Maksiat kita kerjakan, dosa kita lakukan, kemungkaran kita laksanakan, tapi kita enggak mau bertobat kepada Allah. Kita enggak mau rukuk kepada Allah. Kita enggak mau sujud kepada Allah. Kita lebih sibuk dengan urusan dunia kita. Waktunya salat kita enggak salat, padahal sudah dipanggil dengan panggilan muadzin yang memandangkan kalimat tauhid, kalimat yang agung, kalimat yang mulia. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kalimat itu yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah. Kalimat itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang kita ucapkan. Lantas bagaimana sikap kita dengan panggilan tersebut? Untuk rukuk, untuk sujud, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai seorang mukmin yang sudah beriman kepada Allah, rukuk, sujud, mengabdi kepada Allah. Yang berikutnya lagi adalah waf'alul khaira. Kita diserukan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Belum cukup kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iringi ibadah yang kita lakukan dengan perbuatan baik kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kaum muslimin, kepada lingkungan, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu ajaran Islam. Jadi orang Islam tidak hanya sibuk dengan berzikir kepada Allah, tidak hanya sibuk dengan salat semata. Salat, zikir, ibadah harus dilanjutkan dengan berbuat baik kepada saudaranya, kepada umat. Saya yakin jamaah pernah mendengar kisah bagaimana seorang wanita yang melakukan dosa, melakukan maksiat. Dalam riwayat dikatakan dia seorang pelacur. Dia ambil air di dalam sumur. Mengambil airnya saja sudah sulit. Sampai di atas ada seekor anjing yang menjulurkan lidah karena kehausan oleh wanita tadi yang sudah sulit mengambil air di dalam sumur, diberikan kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Karena dia berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun seekor anjing, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya, Allah ampuni dosanya, wanita tersebut masuk ke dalam surga. Ada juga seorang wanita, dalam riwayat dikemukakan, dia suka ibadah, punya seekor kucing, satu ekor kucing, tapi kucing tersebut dalam riwayat dikurung atau diikat
Sehingga kucing itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, tidak bisa mencari makanan. Mati itu kucing. Wanita tadi mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan kezaliman kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira, maka berbuat baiklah kamu. Berbuat baik kepada diri kita sendiri, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama. Itu ajaran Islam. Berbuat baik adalah ajaran Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas adfa'hum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dia bantu saudaranya. Ketika kita membantu saudara-saudara kita, kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah, kita ruku, kita sujud, kita berbuat baik, maka Allah katakan la'alakum tuflihun. Maka kamu akan mendapat keberuntungan. Beruntung di dunia, beruntung di alam barzakh, dan beruntung di akhirat kelak. Semua berpulang kepada kita. Ayat sudah disampaikan, sunnah sudah dijelaskan. Bagaimana pengamalan kita? Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis dikatakan, man ahabba sunnati, siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Rasulullah SAW tegaskan sekali lagi, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Fastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fat umat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afghan, wa Rohingya, wa fi kulli makan wa kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.